Salam, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita. Selamat memasuki minggu yang baru pada saat ini. Dan tidak terasa kita sudah memasuki minggu setelah hari Natal. Dan tidak lupa juga kami menyampaikan selamat hari Natal bagi kita semua. Dan selamat menyambut tahun baru 2021. Kiranya Tuhan memberkati. Dan mungkin juga di dalam satu hari ini Bapak Ibu sedang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan di tengah-tengah keluarga. Kami menyampaikan selamat berbahagia, sehat selalu dan sukacita di dalam kehidupan kita. Sebelum kita melakukan segala aktivitas dalam satu hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal yang kedua ayatnya yang ke-11. Beginilah firman-Nya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Sang Juru Selamat ditandai dengan adanya bintang di timur. Dan bintang itulah yang menjadi petunjuk dan menuntun jalan orang-orang Majus ke tempat di mana Yesus dilahirkan. Ketika mereka melihat bintang itu dan sangat bersuka cita mereka, maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu Maria dan ibunya, lalu sujud menyembah dia. Itu yang dikatakan di dalam firman Tuhan Matius 2 ayat 10 dan ayat yang 11. Mungkin kita akan bertanya, siapakah orang Majus itu? Orang Majus disebut pula sebagai orang yang bijak atau raja-raja dari wilayah daerah timur. Mereka ini adalah ahli astronomi atau ilmu perbintangan. Mereka tahu letak dengan benar letak bintang, pergerakannya dan tanda-tandanya. Bukan hanya itu, mereka juga percaya bahwa matahari, bulan, dan bintang secara periodik memberi tanda-tanda yang dapat dipakai meramalkan peristiwa-peristiwa masa depan dan nasib seseorang atau bangsa. Peristiwa ini semakin menegaskan bahwa Allah dapat memakai siapa saja dan apa saja untuk menggenapi setiap rencananya, selain memanggil dan memilih orang-orang sederhana seperti Maria dan Yusuf, serta para gembala di padang yang menurut pandangan manusia tidak pantas dan tidak layak. Ternyata Allah juga memakai orang-orang terpelajar supaya dengan pengetahuan yang dimiliki mereka dapat memahami maksud dan kehendak Allah dalam hidupnya. Selain itu, kita dapat belajar tentang kerendahan hati. Bagaimana orang-orang terpelajar dengan rendah hati mengikuti petunjuk atau jalan Tuhan untuk melihat dan menyaksikan Sang Juru Selamat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita tahu bahwa orang Majus inilah adalah raja-raja dari timur. Dan sebagai seorang astronom, tetapi mereka rela
meninggalkan kesibukan, aktivitas, tugas dengan menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk mencari bayi yang baru dilahirkan itu. Satu hal yang luar biasa. Apa yang dilakukan dengan kerendahan hati, hanya mau menyaksikan dan melihat Sang Juru Selamat tersebut. Dan setelah mereka bertemu dengan Yesus, mereka dengan rendah hati juga menyembah Dia. Bagi mereka Yesus jauh lebih utama. Bagi mereka Yesus jauh lebih berharga dari segala sesuatu yang mereka miliki. Itu sebabnya mereka dikatakan di dalam firman Tuhan ini mempersembahkan yang berharga sekali sebagai persembahan kepada Dia, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sebagaimana kita ketahui, ini adalah harta yang berharga pada masa lalu. Bagaimana mereka memperlihatkan ungkapan syukur atas kelahiran seorang Yesus Juru Selamat di dalam kehidupannya. Saudara-saudari, kita sudah merayakan, kita sudah berpesta di dalam pesta Natal beberapa hari yang lalu. Lalu jika ditanyakan kepada kita, apa yang kau berikan kepada Yesus Anak Allah, kepada Yesus Juru Selamatmu? Jika mereka memberikan emas, kemenyan, dan mur, di mana kita ketahui emas itu adalah merupakan gambaran dari barang yang berharga, sedangkan kemenyan berbicara tentang pujian dan penyembahan, dan sedangkan mur berbicara tentang ketekunan. Lalu apa yang kita berikan? Apa yang kita sampaikan? Kado apa yang mau kita berikan ketika kita sudah melihat Yesus lahir di dalam kehidupan? Sudahkah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Sudahkah kita memberikan kehidupan yang terbaik kepada Tuhan Yesus? Dan punyakah hidup kita, apakah kita memiliki kerendahan hati seperti orang-orang Majus? Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita datang kepadanya bersembah sujud, memberikan kehidupan kita sebagai persembahan yang harum, yang berkenan kepada Tuhan. Selamat Natal dan menyambut tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Salam.